Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku semuanya yang dimuliakan oleh Allah, dengan memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya berniat untuk mengkaji secara utuh sebuah kitab yang sangat populer yang disebut dengan Safinatun Najah fi Usuluddin wal Fiqh, atau yang dikenal dengan kitab Safinah. Kitab Safinah ini merupakan karangan dari Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Khadrami, dan kitab ini mengikuti mazhab Syafi'i. Hanya berharap apa yang saya sampaikan melalui channel ini dapat memberi manfaat untuk diri saya dan barangkali juga untuk semuanya. Saudaraku sekalian yang saya hormati, ada satu hadis yang bisa menjadi petunjuk bagi kita mengenai pentingnya fikih. Dan hadis ini juga dijadikan dasar di dalam penulisan kitab Safinah ini. Hadisnya yaitu may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau saya menerjemahkan hadis ini begini: barang siapa yang Allah menghendaki baik kepadanya, maka Allah akan memberikan pemahaman terhadap agama. Artinya, ketika Allah menghendaki seseorang akan menjadi orang yang baik, maka Allah itu akan memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Allah. Inilah yang saya maksud menjadi dasar pentingnya kita mengkaji atau memahami fikih. Fikih itu bagian dari ilmu agama Islam yang mengatur tata cara ibadah, perilaku sehari-hari, kemudian kehidupan sosial masyarakat, dan lain sebagainya. Maka kita bisa menyimpulkan betapa pentingnya fikih untuk pengamalan agama kita. Pentingnya fikih dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain yang pertama, memahami dan menjalankan ajaran Islam. Artinya, dengan fikih kita berarti memahami hukum Islam. Dan ketika kita menjalankan ajaran-ajaran Islam, kita juga harus memulai dengan pemahaman yang utuh mengenai ajaran agama tersebut. Jadi, fikih sangat membantu umat Muslim dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam secara benar. Dan seperti yang saya katakan tadi, melalui fikih umat Islam akan mempelajari tata cara menjalankan ibadah, misalnya seperti sholat, puasa, haji,
dan mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan di dalam Islam. Selain itu, fikih juga memastikan bahwa umat Islam dapat menjalankan ibadah sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga hubungan dengan Allah dan sesama. Artinya fikih juga mengatur tata cara berinteraksi dengan Allah yang disebut dengan beribadah tadi dan sesama manusia. Dalam hal ini, fikih memberikan panduan dalam menjalankan ibadah agar hubungan dengan Allah tetap terjaga dan diperkuat. Selain itu, fikih juga mengatur tata cara berhubungan dengan sesama manusia, baik dalam hal perkawinan, perdagangan, semua yang ada di dalam kehidupan manusia itu diatur di dalam fikih. Dengan menjalankan fikih berarti kita dapat membangun hubungan yang baik dengan Allah dan sesama manusia. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara agama dan dunia. Artinya, fikih ini membantu umat muslim menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Kita harus ingat bahwasanya tujuan hidup kita selaku umat Islam itu bukan hanya berorientasi dunia, tapi juga berorientasi atau ada tujuan akhirat. Nah, dalam hal ini fikih memberikan pedoman dalam menjalankan aktivitas dunia, yaitu bekerja, berdagang misalnya, mengelola keuangan secara syariah, dan seterusnya. Dengan menjalankan fikih, umat Islam itu juga dapat menjalani kehidupan dunia dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama, sehingga tidak terjebak dalam perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Itulah makna penting kita memahami fikih. Dan atas dasar hal tersebut atau atas dasar penjelasan tersebut di atas, saya memohon ridho kepada Allah akan mengkaji kitab Safinah. Semoga memberi manfaat baik untuk diri saya maupun untuk semuanya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.